Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel Devina Hermawan. Kali ini aku mau bikin sesuatu yang simple sesuai janjiku di video sebelum-sebelumnya. Ini aku mau bikin soto. Nah, tapi sotonya ini kan biasanya lama tuh, kita harus rebus ayamnya dulu, bikin kaldunya dulu. Nah, ini aku bikin soto yang ibaratnya kalau misalnya setengah 6 sore tuh tiba-tiba pengen soto. Nah, biasa aku masaknya tuh seperti ini. Jadi singkat tapi tetap enak. Oke? Nah, jadi sotonya ini stylenya seperti soto Bandung, tapi biasa soto Bandung pakai daging sapi, ini aku pakai daging ayam. Daging ayam tuh lebih cepat matang tentunya dan juga empuk. Dia begitu matang langsung siap makan, nggak kayak daging sapi. Jadi kenapa ini emang ekspres banget, cepet, dan juga pakai lobak. Nah, langsung aja, ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya di sini aku pakai ayam, di sini aku pakai dada ayam. Kenapa? Karena menurutku lebih enak aja gitu, lebih clean. Ini kan soto kuah, kita mau makan sehat pakai dada ayam, full of protein. Nah, jadi aku pilih pakai dada ayam. Lalu untuk sayurnya aku di sini pakai lobak dan juga daun bawang. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Dan ini aku cuma pakai segini aja, aku nggak pakai lengkuas dan lain, itu supaya emang lebih praktis juga gitu. Terus ini pelengkapnya aja, ada daun seledri dan juga bawang goreng. Oke, ini yang pertama aku mau iris si ayamnya. Karena ini soto ayam iris, jadi ayamnya emang kita iris-iris. Nah, ini pertama kalau di dada ayam tuh dia banyak yang daging-daging yang sisaan. Bukan sisaan sih, tapi ini kayak yang lepasan gitu. Ini mau kita lepas dulu. Nah, terus ini bagian yang si dada mentoknya. Ini aku mau slice. Jadi udah dibagi dua, masing-masing bagi dua lagi. Baru kita akan slice si dagingnya tipis-tipis. Ini aku slice aja miring tipis. Nah, jadi kenapa aku slice-nya tipis, bukan kotak-kotak atau bentuk lainnya, ini supaya nanti dia begitu dimasak tuh gak seret gitu dimakannya. Dan juga si bumbu-bumbunya meresapnya jauh lebih cepat dibanding kalau misalnya kita pakai potongan kotak-kotak. Terus si chicken tendersnya ini juga aku slice. Sekarang ini kita akan siapin si lobaknya. Jadi lobaknya akan kita kupas. Akan kita potong kotak-kotak. Jadi sebenarnya potongnya ini supaya dia cepat matang aja gitu. Jadi terserah kalian sih mau motongnya seperti apa. Di sini aku potongnya kotak-kotak. Nah, ini si lobaknya udah dipotong-potong. Sekarang aku mau bikin si bumbunya. Jadi di sini tuh kita perlu banyak aromatik karena kenapa? Karena kita sebenarnya nggak pakai ayam kampung dan nggak pakai tulang. Jadi si kaldunya ini aromanya belum terlalu kuat gitu si ayamnya. Jadi kita akalin pakai si bumbu-bumbu yang wangi. Jadi di sini aku pakai bawang putih, bawang merah. Kalau kalian ada lada, boleh pakai lada utuh. Cuman aku nggak ada, jadi nanti aku pakai lada bubuk aja. Terus kasih minyak. Kita blender. Udah halus. Sebenarnya kalau misal kalian mau cuman diiris, nggak mau repot pakai nggak mau repot pakai blender juga itu bisa banget. Jadi kalian iris terus tumis. Ini sekarang aku mau tumis. Nah, ini kita tumis sampai harum. Jangan lupa aku masukin juga serai. Jadi ini serainya kita geprek aja. Ujungnya kita buang. Ini kita ikat. Terus kita masukin. Berikut dengan ini aku di sini pakai daun salamnya lumayan banyak supaya wangi banget. Ya karena tadi itu kita nggak pakai ayam kampung, jadi kita akalinnya pakai rempah-rempahnya yang banyak. Oke, ini kita akan tumis sampai harum. Ini sebenarnya kalau misal kalian nanti mau rebus sotonya,
pakai pancinya tuh yang non-stick, kalian bisa langsung tumis di pancinya aja, nanti tinggal masukin air. Cuman karena nanti aku pakai pancinya tuh bukan yang non-stick, nanti aku takut malah dia gosong dan jadi nggak enak. Jadi ini aku tumis dulu di pan biasa. Ini aromanya udah wangi banget, udah aroma soto. Kalian kalau mau tambah lengkuas juga boleh ya. Nah ini sambil tunggu kering, aku mau siapin dulu airnya. Nah di sini ini aku tadi udah didihin dulu airnya supaya apa? Supaya nanti kita masaknya cepet. Ini sambil tunggu kering, ini kita boleh masukin si lobaknya. Nah ini udah mau mulai kering. Sebenarnya karena nanti kita rebus lagi, yang penting ini tuh wangi. Jadi kalau misalnya nggak terlalu kering pun itu nggak apa-apa sebenarnya. Terus nanti kita akan masukin airnya ke situ supaya semua bawangnya nggak ada yang tersisa. Ini kita akan masukin ke sini. Dan akan kita masukin balik ke sini. Terus kita akan didihin lagi. Sebelum si ayamnya masuk, ini aku mau bumbuin dulu. Biasa ya, garam, gula, lada putih, dan juga kalau kalian mau pakai penyedap boleh. Kalau misalnya mau pakai kaldu jamur juga boleh, kaldu ayam juga boleh. Kita siapin juga daun bawangnya, kita potong setengah, terus potong panjang-panjang aja. Ini buat aroma di dalam kuahnya. Masukin. Ini kita biarkan sampai mendidih lagi, baru terakhir, ini malah yang terakhir kita akan masukin si ayamnya. Jadi ayamnya tuh jangan overcook direbus lama, cuman dia begitu masuk, aduk-aduk sampai dia mendidih lagi, udah kita angkat. Oh, bisa dilihat ya. Ini tuh kalau kalian bisa cium, ini bener-bener wangi banget. Walaupun direbus bentar itu udah wangi. Oh iya, jangan lupa kita cicipin dulu. Kuahnya udah gurih, asinnya udah cukup, udah enak banget. Sekarang tinggal kita masukin ayamnya. Disebar ya, supaya si ayamnya nggak saling nempel. Tuh, ini karena ini diiris, kalian bisa lihat ini cepet banget matangnya. Jadi ini kita tinggal tunggu sampai si sotonya itu mendidih lagi dan itu sotonya udah siap disajikan. Sambil nunggu, ini kan bekas ayam, jadi kita mau iris-iris daun seledrinya, ini harus cuci dulu, kalau nggak kita pakai talenan baru. Daun seledri udah siap, bawang goreng udah siap. Ini aku siapin jeruk. Nah kalau kalian mau pakai sambal itu gampang banget, jadi kalian tinggal cabai rawit, kalian rebus, kalian halusin, dikasih kuah ini sedikit. Nah itu udah jadi si sambal sotonya. Sama kecap manis kalau mau. So, ini udah siap. Soto ayamnya udah ready, ini kita matiin apinya. Nah ini kasih daun seledri, bawang goreng, dan yang terakhir jeruk limau. Ini kebayangnya, ini panas-panas. Kalian bisa masak ini buat sahur, buka puasa. Kalau nggak buat dinner biasa juga, ini anget-anget, wangi banget. Cobain. Jadi rasanya tuh wanginya bener-bener nggak kalah sama soto yang biasa kita masak berjam-jam. Itu udah wangi banget karena tadi pakai daun jeruknya banyak, daun salamnya juga banyak. Terus si daging ayamnya tuh lembut banget, jadi ada gigitannya gitu, bukan yang kayak cuman soto disuir-suir doang. Dan anak-anak juga pasti suka karena anakku juga suka soto.
Jangan lewatin karena setelah ini juga aku bakalan masih banyak share resep-resep simple dan juga praktis lainnya yang aku sering masak di rumah dan yang udah teruji keluarga aku tuh suka semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga turn on notification-nya. And see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.